Teman-teman, seperti biasanya kita akan meramal mengenai tentang siklus kehidupan orang yang bersio naga ya. Ini adalah hasil ramalan untuk yang terakhir dari ke-12 sio ya. Nah, teman-teman di sini kita akan mulai meramal. Tapi teman-teman di sini Anda bisa lebih relaksasi respon dalam menanggapi hasil ramalan ini dengan baik ya. Nah, kita akan mendengar hasil ramalan dari awal sampai akhir. Kita akan mulai, Anda bisa lebih maksimal mendengarkan hasil ramalan saya dan menanggapi dengan serius ya. Oke teman-teman, soal percaya atau tidak, have fun atau tidak, itu semua tergantung dari apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu sikapi ya. Kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio naga ya, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini adalah Knight of Pentacles dan Three of Swords ya. Yang namanya di sini yang saya lihat adalah untuk kamu orang Shio Naga, masuk di bulan Agustus ini ada mengalami cobaan besar dalam hidup kamu ya. Jadi banyak kehilangan sebuah harapan ya. Tapi satu sisi sebuah harapan untuk mendapatkan sebuah tantangan itu ada memunculkan sebuah harapan ya dalam sebuah tantangan yang kamu hadapi ya. Jadi di sini kamu yang saya lihat di sini tidak perlu banyak meresahkan, tidak perlu banyak takut-takut dalam memberikan sebuah anugerah ataupun energi yang besar ya dalam hidup kamu. Karena yang saat di sini adalah mungkin rasa musibah ataupun cobaan ya yang bakal terjadi pada diri kamu sendiri. Di sini adalah melepaskan rasa dendam dan rasa kepahitan dalam hidup kamu ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah titik terendah dari sebuah masalah yang kamu hadapi. Untuk kamu orang yang bersio naga ini seharusnya bisa lebih banyak mengerti, bisa lebih banyak tahu apa arti dalam kehidupan kamu. Sehingga apa yang dirasakan itu sebenarnya yang kamu jalankan itu adalah sebuah perjuangan hidup kamu yang cukup berat ya. Sehingga apa yang kamu resapi, kehidupan kamu di sini adalah memang selama ini kehidupan kamu sangat membebani ya. Tetapi kamu ada sebuah motivasi diri kamu sendiri dari pihak orang lain ataupun dari keluarga kamu sendiri. Ini memunculkan ada sebuah harapan yang baru ya. Jadi setiap tantangan yang kamu peroleh, tantangan yang kamu hadapi, ini bisa kamu hadapi dengan baik. Secerca harapan yang bagaimana akan kamu sikapi di sini adalah ada sesuatu keberkahan yang bisa kamu raih ya. Ada sebuah energi yang bisa kamu capai sehingga memang di sini ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak kuat dalam menghadapi rintangan dan tantangan ataupun sebuah hambatan dalam segala cobaan dalam hidup kamu. Karena yang saya lihat di sini adalah satu, melepaskan rasa dendam dan kepahitan kamu, dan titik terendah dalam sebuah masalah ini adalah kamu harus bisa lebih banyak memperjuangkan diri kamu meskipun perjuangan itu sangat berat ya. Kehidupan kamu sangat membebani, tetapi jika ada sebuah dukungan dan nasihat, maka kamu akan bangkit secara seutuhnya dan memunculkan sebuah harapan dalam sebuah tantangan hidup kamu ya. Jadi itulah yang sangat bagus sekali yang bisa kamu hadapi, yang bisa kamu capai dengan sisi baik buruknya ya. Nah sekarang kita akan melihat dari segi masa depan kamu yang akan kamu hadapi untuk kamu orang bersio naga ya. Nah di sini dipengaruhi batu kunsai ya. Yang namanya di sini adalah mengenai tentang hubungan kamu dengan harapan kamu, keinginan kamu seperti apa. Luangkanlah waktu kamu untuk bisa lebih banyak menikmati kesederhanaan dalam hidup kamu. Ya, awal yang baru yang kamu tujukan di sini harus bisa lebih banyak positif dan nikmati sesuatu hal yang baik dengan keluarga kamu di masa sekarang. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sesuatu harapan itu bisa lebih banyak berpikir lebih positif, jernih dalam menggapai apa yang kamu inginkan. Jadi di bulan Agustus ini untuk kamu orang bersio naga seharusnya kamu bisa lebih banyak berpikir sesuatu hal yang baik dalam memulai kehidupan kamu awal yang baru di bulan Agustus. Jadi jangan terlalu banyak merengek-rengek ataupun segala sesuatu yang membuat dalam hidup kamu tuh untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin bisa membuat dalam segala hal keputusasaan ataupun menyerah gitu ya. Tapi di sini yang saya lihat adalah ada banyak sebuah harapan yang bisa kamu capai jika kamu benar-benar meresapi dan memanfaatkan situasi kondisi dengan peluang emas. Peluang yang benar-benar bisa kamu sikapi dengan baik. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah sesuatu hal memang bisa kamu sikapi dengan baik, tapi ya semua tergantung dalam diri kamu bagaimana akan kamu capai dengan situasi kondisi yang memungkinkan ya. Terus juga kedua, di sini
dipengaruhi oleh kartu batu zebra stone ya. Nah, di sini yang salah adalah di bulan Agustus ini sifat kepribadian kamu harus sangat positif sekali ya, dan menawan untuk lebih banyak perhatian, kasih sayang dengan kehidupan kamu. Pastikan bahwa kamu itu lebih banyak perhatian dan memperhatikan segala sesuatunya. Mungkin dari segi kamu lebih mempraktekkan dan lebih banyak mengetahui, lebih banyak memperhatikan hubungan kamu seperti apa di sepanjang waktu. Jadi mungkin kamu bisa lebih banyak melakukan kebajikan untuk dengan cara berderma, memberikan sebuah makan, minum kepada orang menderita ya. Nah, jadi cobalah kamu di sini di bulan 8 ini kamu lebih banyak membantu orang dengan berbuat baik ya. Jadi keseimbangan dalam hidup kamu itu sangat penting ya. Membantu orang juga bisa mengenali kapan saatnya untuk kamu bisa membantu diri kamu sendiri ya. Jadi kamu jangan terlalu keras kepala pada diri kamu sendiri, dan kamu bisa lebih banyak mencoba untuk ya mungkin lebih banyak berbelas kasih gitu ya untuk diri kamu sendiri. Jadi bisa dibilang untuk di bulan Agustus ini kamu orang Conaga memupuk kebajikan, memupuk kebaikan, dan mendapatkan sebuah pahala di bulan 8 ini ya. Jadi cobalah untuk bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk menyendiri, jangan merasa bersalah jika perlu untuk menjaga diri kamu sendiri gitu ya. Jadi membutuhkan waktu untuk bisa mengulang kembali, untuk bisa membantu orang lain, membantu orang dalam merasakan cinta dan doa gitu ya. Jadi mendoakan orang lain, dekatkan diri kamu pada Tuhan. Jadi ini yang salah dia adalah berhubungan dengan cakra jiwa kamu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa cukup tahu dan cukup mengerti bagaimana harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan. Karena masa depan ini di sini adalah mengenai tentang pentingnya sebuah kekeluargaan dan cakra jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu berikan, itu sebenarnya bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar. Tapi kalau misalnya jika kamu tidak bisa berpikir lebih jauh, maka semuanya akan sia-sia di bulan Agustus ini. Jika ada sesuatu yang memang harus kamu capai, kamu capailah dengan lebih maksimal, ya. Nah, mungkin kamu di sini untuk kamu orang Conaga mungkin banyak sesuatu yang kurang kamu sikapi dengan baik ya. Mungkin hasil capai yang akan kamu maksimalkan, kamu tidak tahu apa artinya itu semua ya. Jadi yang saya di sini hasil yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan ini dipengaruhi oleh yang namanya kartu Ice ya. Kartu Ice ini adalah bentuk sebuah kemurnian hati, pikiran, dan jiwa kamu dalam mencapai segala sesuatunya dengan baik ya. Karena kenapa di sini yang salah adalah mulailah dari sekarang di bulan Agustus kamu harus bisa melihat sebuah bentuk jalan yang ke depan untuk melihat dengan jelas ya. Lihatlah apa yang terdapat di dalam kemurnian hati kamu. Biarkan sesuatu untuk membuat diri kamu lebih refresh ya. Jadi lebih banyak melepaskan segala sesuatu yang tidak perlu di dalam jiwa kamu. Jadi bekukanlah apa yang tidak bermanfaat bagi kamu saat ini. Jadi ketika kamu bisa melihat sesuatu dengan jelas, maka segala kemurnian niat hati kamu yang tulus pasti akan mendapatkan sebuah solusi. Ya, jadi solusi dalam hidupan kamu ketika tantangan, hambatan, rintangan itu datang, maka kekeluargaan kamu itulah yang nanti akan diberikan sebuah bentuk dukungan yang cukup besar untuk kamu dalam mencapai harapan. Ada secercah harapan yang baik dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi kamu tidak perlu banyak memikirkan hal-hal duniawi yang mungkin mengenai tentang sebuah hasrat dendam, rasa menyakitkan di masa lalu. Jadi kamu mulai dari sekarang mulai bisa berpikir lebih terbuka dan jangan selalu merasa bahwa diri kamu itu tidak memberikan sebuah energi yang baik. Jadi mulai dari sekarang ya bentuk cakra jiwa kamu tuh harus bisa lebih banyak mendekatkan diri kamu pada Tuhan ya. Nah, terus juga di sini yang kedua, hasil yang akan kamu capai nantinya ini juga akan berhubungan dengan namanya rain ya. Kesuburan gitu ya. Jadi yang saya di sini adalah kondisi sesuatu yang bisa kamu capai itu bisa lebih besar untuk yang harus kamu harapkan di bulan Agustus ya. Ketahuilah bahwa semuanya itu akan baik-baik saja dan segala sesuatunya akan kamu capai, bisa kamu capai dengan baik. Jadi bersihkanlah dari sekarang diri kamu dari segala bentuk pandangan yang lama, pandangan yang tidak baik, pandangan yang negatif, pandangan yang buruk. Ya, sehingga di sini Anda
sebenarnya sudah memiliki segala sesuatu yang sudah kamu butuhkan. Anda bisa lebih banyak bertumbuh dan berkembang, gitu ya. Jadi biarkan diri kamu secara seutuhnya dibersihkan. Nah, jadi ibaratnya di sini adalah untuk orang Shonaga di bulan Agustus perlu adanya sebuah pencerahan aura ya. Karena di sini di bulan Agustus ini memang banyak tantangan hambatan. Jadi banyak membutuhkan sebuah ide gagasan, wawasan untuk pembentukan diri kamu, pembentukan jiwa kamu secara optimal. Jadi perlu adanya sebuah keseimbangan hidup kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dengan baik ya. Nah, jadi di dalam diri kamu di sini yang saya lihat bentuk ada sesuatu yang mungkin harus kamu berikan dengan cara mengekspresikan sesuatu dengan baik ya. Nah, segala sesuatunya itu pasti akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa lebih banyak berpikir positif, melepaskan dan menjauhkan dalam sebuah energi-energi kehidupan yang lama yang selama ini selalu membeku, yang selalu membuat kamu jatuh bangun dan tidak bisa berpikir lebih panjang dan jernih. Yang paling pentingnya adalah lakukanlah pencerahan aura di bulan Agustus ini ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya masa depan kamu dengan hasil yang akan kamu capai dengan hal lebih maksimal. Lalu bagaimana dengan perwujudan untuk mendapatkan sebuah impian? Situasi kondisi kamu itu dihadapkan supaya kamu tuh lebih banyak diberikan sebuah energi pemeliharaan jiwa kamu secara seutuhnya. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu berikan dengan sisi energi yang baik. Sisi yang positif terjadi semua karena ada sesuatu hal yang memberikan sebuah energi bahwa kamu tuh perlu adanya penjiwaan diri kamu secara seutuhnya, jiwa kamu, spiritual kamu, pendekatan diri kamu dengan baik ya. Nah, jadi seutuhnya kamu harus ada sebuah bentuk pemeliharaan dari bentuk hati, pikiran dan jiwa kamu mulai hidup kamu dengan awal proses hidup kamu yang baru. Dan yang sini yang saya lihat, kamu perlu adanya sebuah bentuk pengertian, perhatian dan kasih sayang di dalam diri kamu di bulan Agustus ini. Kamu perlu adanya melakukan sebuah kebajikan, kebaikan dan ketulusan hati kamu dalam mendoakan seseorang, mendoakan orang yang susah dan menderita, dan mulailah hidup awal yang baru dengan banyak melakukan ataupun memupuk kebajikan, kebaikan dan sisi yang baik di dalam diri kamu. Terutama adalah pemeliharaan dalam diri jiwa kamu, perhatianlah untuk diri kamu sendiri supaya kamu lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhanmu, ya. Nah, terus yang ketiga di sini yang saya lihat adalah bentuk yang namanya adalah bimbingan, doa dan dukungan, kritik, saran dan nasihat kamu ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah bentuk dukungan yang seperti apa. Di sini kamu akan mendapatkan sebuah doa restu, dukungan dan nasihat seperti yang kamu impikan gitu ya. Jadi di bulan Agustus ini untuk orang Shonaga itu meskipun kamu banyak tantangan yang dihadapi, maka segala sesuatunya akan kamu capai dengan sisi energi yang positif. Energi yang bagaimana akan kamu hadapi, energi yang bagaimana akan kamu resapi, itulah yang nanti akan kamu jalankan dengan berbagai rencana tujuan hidup kamu. Ya, bimbingan, kritik, saran dan nasihat, solusi, jalan resolusi kedamaian seperti apa, itulah nanti akan kamu sikapi dengan sisi keterbukaan dan pemikiran yang positif. Nah, itulah yang saya lihat adalah bentuk pemeliharaan dalam diri jiwa kamu adalah peliharalah hati batin jiwa kamu seperti apa dan kamu sikapilah dengan bentuk perhatian, kasih sayang dan sesuatu yang tidak membebani kamu di bulan Agustus ini ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai sehingga benar-benar kamu bisa menggapai sebuah harapan meskipun memang dihadapi sebuah tantangan. Tantangan bukan berarti semuanya adalah hal negatif, tetapi kamu hadapilah dengan keseriusan ya, dan kamu hadapi dengan ketulusan tanpa pamrih ataupun dengan niat hati yang tulus ya, niat hati yang jelas dalam merencanakan kehidupan kamu seperti apa nantinya gitu ya. Niat hati yang tulus akan mendapatkan sebuah sikap energi yang baik jika kamu bisa lebih banyak terpengaruh oleh situasi kondisi lingkungan yang cukup memberikan sebuah dukungan yang baik dalam hidup kamu. Nah, kita akan melihat untuk kamu orang yang bershonaga ya, kita akan melihat berbagai wawasan dan kebijaksanaan untuk kamu, versi terbaik untuk kamu untuk orang bershonaga di bulan Agustus di sini adalah mengenai tentang open mind. Itu ya, mengenai tentang sebuah pemikiran yang terbuka, pemikiran yang luas dan bentuk ide gagasan yang cukup memberikan sebuah energi yang positif ya. Jadi ganti siklus lama dengan yang baru dan cukup bisa menarik perhatian dalam berkelimpahan gitu ya. Nah, kehidupan kamu di sini adalah cukup bagus sekali dalam diri kamu untuk bisa lebih banyak terbuka pemikiran kamu
Dan karunia rohani membantu kamu bisa lebih banyak membedakan, memilih dengan bijak ya. Jadi mulai dari sekarang kemampuan kamu itu bisa lebih banyak memperjelas proses berpikir kamu seperti apa dan membawa dalam sebuah cahaya harapan yang baru dalam situasi kondisi kamu yang kamu hadapi. Jadi di sini pemikiran kamu di sini adalah menciptakan sebuah bentuk wawasan yang baru. Ya, berikanlah sebuah nilai yang baru dalam mengambil keputusan kamu dan wujudkanlah dengan keyakinan, keteguhan dan kepercayaan diri kamu. Ya, jadi apa yang kamu lakukan di sini dengan saat ini, cobalah untuk bisa lebih banyak berpikiran terbuka, lebih berpikir positif. Ya, analisakanlah situasi dan kondisi dalam melihat sisi sesuatu dengan sisi yang baik dalam pokok permasalahan yang kamu hadapi. Ketika kamu bisa lebih banyak mempertimbangkan pro dan kontra, tetaplah berpikir terbuka untuk ide-ide kamu yang kamu rencanakan. Dan cara-cara yang harus kamu lakukan dalam sesuatu itu harus bisa kamu tuai hasil yang kamu inginkan gitu ya. Ketika kamu bisa lebih banyak mengubah keyakinan yang lama sesuai dengan kenyamanan kamu, maka mungkin kamu merasa tidak nyaman dan takut untuk sementara waktu ya. Nah, jadi kamu bisa lebih banyak merasa rentan, takut dan merasa tidak yakin gitu loh ya. Jadi ketahuilah bahwa kamu itu mungkin ada sebuah penilaian, kebebasan, kebaikan yang luar biasa dalam mempelajari dan mendengarkan sebuah bentuk pandangan selain pandangan kamu sendiri gitu ya. Nah, jadi dengan membuka pikiran kamu sendiri di sini adalah menciptakan sebuah bentuk ide-ide baru. Ide-ide baru yang bisa memberi kamu sebuah kesempatan, sebuah eksplorasi lebih banyak dalam memberikan sebuah pilihan. Mungkin di sini kamu tidak memilih untuk mengubah keyakinan kamu, tetapi ya mungkin kamu di sini adalah sikap kamu tuh harus bisa lebih banyak meyakinkan bahwa segala sesuatunya yang kamu lakukan itu bisa dapat bekerja sama dengan orang lain, baik dengan hati dan pikiran jiwa kamu, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa melihat sebuah kebenaran dalam apa yang kamu yakini dan apa yang kamu percaya. Berpikiran terbuka untuk bisa lebih banyak mempertimbangkan sebuah ide, pemikiran yang baru, saat kamu bisa mulai mencari sebuah solusi ya untuk segala sesuatu yang terlibat dalam hidup kamu. Nah, jadi itu adalah bentuk versi terbaru ya untuk kamu di bulan Agustus. Jadi bentuk wawasan dan rasa kebijaksanaan kamu itu sebenarnya harus ada sesuatu yang memberikan sebuah energi dalam berpikir terbuka, berpikiran lebih jelas dan tidak berpikir pendek ataupun melakukan segala sesuatu yang merugikan dalam hidup kamu gitu ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini ada sesuatu memang bisa menciptakan segala sesuatunya dengan energi yang positif, tapi kalau misalnya kamu tidak bisa memberikan sebuah sikap yang baik, maka semuanya hanya sia-sia. Tapi disarankan kamu harus lebih banyak berpikir terbuka dan mulailah untuk selalu teguh yakin dengan apa yang kamu lakukan di bulan Agustus ini ya. Nah, itulah kamu untuk orang yang bersio naga. Kiranya kamu bisa lebih banyak tahu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berpikir positif, menjernihkanlah hati dan pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa, dan lakukanlah sesuatu hal yang mungkin bisa kamu capai dengan secerca harapan yang kamu dapatkan ya. Capailah sebuah hasil yang lebih maksimal meskipun sudah berusaha payah, tapi tetap lakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang bersio naga? Di sini yang saya adalah mengenai tentang tenangkanlah sebuah emosi kamu dalam membentuk sebuah hubungan. Pola hubungan kamu seperti apa di sini adalah banyak perbedaan pendapat, banyak sebuah emosi yang mungkin tak membendung dan selalu membelenggu sehingga pemikiran dan jiwa kamu itu tidak sinkron dengan pasangan kamu. Mungkin di sini banyak sesuatu yang membebani kamu dalam bentuk pemikiran, dalam pendapat ataupun dalam berbicara. Terus yang kedua di sini mengenai tentang namanya Ferris Puting. Mengenai tentang sebagai bahwa apa yang kamu percaya kebanyakan mendapat sebuah kebalikan ya. Jadi percaya adalah melihat, mungkin kamu tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan mana yang terbaik, sehingga kamu lebih banyak berkebalikan dalam bentuk kepercayaan kamu nyata atau tidak. Mungkin ini mengenai tentang sebuah ekspresi, gambaran perasaan, hati kamu, jiwa kamu seperti apa, dan apa yang kamu sikapi dengan baik. Kamu kurang bijaksana dalam melakukan sebuah hubungan. Coba kita akan melihat apa saja yang harus kamu sikapi, apa saja yang harus kamu berikan, supaya hubungan kamu bisa lebih banyak
tercipta sebuah hubungan yang harmonis. Sesuatu yang harus kamu bina di sini mengenai tentang expressing free will, ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang namanya discovering happiness. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa dengan expressing free will, kamu harus bisa lebih banyak mengungkapkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu secara bebas. Tidak ada sebuah hambatan, tidak ada sebuah paksaan, dan tidak ada sesuatu yang membebani diri kamu. Dalam sebuah hubungan, di sini yang salah adalah harus bisa lebih banyak menentukan sebuah haluan dengan cerah, pilihan kamu seperti apa dalam membentuk sebuah hubungan. Jika kamu sudah merasa nyaman dengan dia, maka kamu buatlah kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Dan jika kamu bisa lebih banyak mengatasi sebuah perasaan yang tidak berdaya, atasilah segala sesuatunya perasaan itu dengan lebih banyak terikat dan mengikat sebuah perasaan yang cukup baik. Yang kedua, capailah sebuah tujuan personal dan menjadi lebih ambisius dalam hubungan. Jadi hubungan kamu di sini yang salah adalah tujuan personal kamu seperti apa dalam membentuk sebuah hubungan. Dan lebih ambisius itu maksudnya ciptakan sebuah hubungan dalam membentuk sebuah komitmen. Kedepannya seperti apa yang kamu sikapi yang harus kamu jalankan. Karena yang salah di sini adalah ini mengenai tentang secercah harapan untuk hubungan kamu ke depannya bagaimana. Jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak tersirat dalam sebuah hubungan yang mungkin akan terbawa dalam energi positif ataupun energi yang seperti apa yang akan kamu sikapi, karena segala sesuatunya masih banyak membutuhkan sebuah pengorbanan, ya. Nah, dan khusus yang kedua, ini mengenai tentang discovering happiness, ya. Nah, menemukanlah sebuah kebahagiaan di dalam hidup kamu, ya. Bagaimana harus kamu sikapi, yang kamu jalankan di sini adalah kamu harus bisa merasakan puas, merasa puas dengan apa adanya. Apa adanya maksudnya dengan apa yang kamu ciptakan, sebuah keharmonisan, hubungan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, ya. Karena yang salah di sini adalah kamu harus bisa menghadapi kekecewaan hidup kamu dalam berpasangan. Menghadapi kekecewaan jika kamu sudah merasa yakin untuk menjalani sebuah pasangan dengan si dia, maka kekecewaan itu pasti akan selalu ada. Ataupun memang kalau misalnya kamu bisa menghindari ataupun tidak memunculkan sebuah rasa kecewa itu, maka kamu bisa menciptakan sebuah kelanggengan dalam hubungan. Terus yang kedua, kembangkanlah bentuk penerimaan diri kamu secara seutuhnya kepada si pasangan kamu. Terus yang ketiga, harus ada sebuah bentuk perasaan yang terpenuhi. Perasaan yang cukup membebani diri kamu dengan sikap yang baik. Ya. Nah, jadi itulah kehidupan kamu untuk asmara percintaan. Orang yang bersio naga seharusnya bisa kamu pupuklah dengan keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup kamu. Jika kamu benar-benar bisa sesuai dengan dirinya ataupun balance dengan diri hidup kamu, apa yang sesuai dengan kamu, maka itu semua akan bisa tercipta dengan sisi hubungan yang baik dan mendapatkan sebuah energi yang positif. Jika kamu mau bisa lebih banyak ambisius, berkomitmen, dan menjalankan sebuah bentuk suami istri dalam masa depan. Nah, itulah teman-teman untuk kamu orang yang bersio naga di bulan Agustus. Ya, jadi tidak perlu takut untuk bisa mendapatkan segala sesuatu dengan energi yang tidak baik. Ya, jagalah dan lindungilah, berkatilah diri kamu secara seutuhnya dan buatlah hidup kamu lebih bermakna dan punya kekuatan jiwa dalam menggapai sebuah harapan yang baik, ya. Oke teman-teman, untuk beberapa hari ke depan akan dilanjutkan sebuah live streaming YouTube. Itulah nanti akan diadakan pada malam hari, dan kamu bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya, dan bisa memberikan sebuah pemilihan dalam sebuah paket promo, ya, untuk selama 1 bulan ke depan dengan harga yang lebih murah. Karena di sini ada banyak request dari teman-teman penggemar YouTube. Jadi saya akan berikan 5 pilihan. Yang paling utama pasti ada pencerahan aura untuk diri kamu lebih bagus ke depannya, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru dan update terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.